Pinkrank TV. Her setap senin ve kamis inşallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudaraku seiman, kita lanjutkan kajian kita Syarhus Sunnah Al-Imam Al-Barbahari. Lalu beliau berkata, "Wadh-dhalalatu wa ahluha finnar." Dan kesesatan dan pelaku kesesatan itu dalam neraka. Keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, akhi, kesesatan dan pelakunya itu tempatnya di neraka. Namun apakah berarti setiap orang yang berbuat sesat kita boleh pastikan ia neraka? Jawabnya tidak boleh. Karena keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudaraku, tidak boleh memastikan seseorang sebagai penduduk surga ataupun penduduk neraka. Tidak boleh. Karena untuk memastikan membutuhkan dalil dan wahyu dari Allah. Memastikan bahwa seseorang di surga atau di neraka butuh kepada wahyu dari Allah. Naam, kita pastikan orang-orang yang ditunjukkan oleh dalil bahwa mereka masuk surga, kita pastikan mereka sebagai penduduk surga. Rasulullah SAW kita pastikan penduduk surga karena tegas dalilnya. 10 sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, demikian pula sahabat yang lainnya, Rasulullah sudah mengatakan bahwa mereka 10 orang yang sudah dijamin masuk surga. Mereka yang ikut Perang Badar telah ada dalil yang menunjukkan bahwa mereka masuk surga. Mereka yang ikut Bai'atur Ridwan sudah dijamin oleh Allah bahwa mereka masuk surga. Maka yang ditunjukkan oleh dalil bahwa mereka dijamin masuk surga, kita pastikan mereka masuk surga. Adapun yang tidak ada dalilnya, saudaraku, maka tidak boleh kita pastikan ia sebagai penduduk neraka atau penduduk surga. Orang yang berbuat bid'ah, dia sudah berbuat kesesatan. Apakah kita katakan dia pasti surga? Jawab tidak boleh. Namun sebagai ancaman, kata para ulama, kita katakan bahwasanya orang-orang yang berbuat bid'ah terancam masuk neraka. Naam. Dengan kata-kata terancam. Orang yang berbuat maksiat terancam masuk orang yang berbuat bid'ah terancam masuk neraka, ya. Orang yang berbuat maksiat terancam masuk neraka, ya. Tapi apakah kita pastikan? Kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu akhir hayatnya bagaimana. Barangkali di akhir hayatnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi, kata Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, orang yang berbuat kejahatan atau keburukan ini atau kebid'ahan ini ternyata diberikan oleh Allah ujian yang sangat berat hidupnya yang menggugurkan dosa-dosanya. Atau dia memiliki kebaikan di sisi Allah yang sangat besar di mata Allah sehingga mengalahkan dosa-dosanya. Atau ia mendapatkan syafaat Rasulullah SAW karena ia mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itulah, kita wajib yang pertama, akhi, menjauhi kesesatan. Mencap sesuatu itu sesat atau tidak di dunia ini adalah perkara yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, para ulama setelahnya. Dan kita tidak boleh mencap sesuatu itu sesat kecuali dengan dalil. Bukan sebatas hanya karena si fulan tidak sesuai dengan kebanyakan manusia. Bukan hanya sebatas karena si fulan dituduh wahabi ataupun radikal dan yang lainnya. Lantas kemudian kita katakan dia sesat, tidak. Kata-kata sesat itu harus dengan dalil, ya. Maka yang ditunjukkan oleh dalil bahwa itu adalah sesat, kita katakan itu sesat. Dan pelakunya sebagai orang-orang yang menyesatkan dan orang-orang yang sesat. Jadi menghukumi sesuatu itu sesat, itu hukum duniawi. Sedangkan menghukumi seseorang surga atau neraka itu hukum ukhrawi,
Itu hukum milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun menghukumi sesuatu itu sesat atau tidak, ya akhal Islam, itu semua harus dengan bayyinah, dengan penjelasan, dengan keterangan, dengan bukti yang sangat jelas dan akurat dan otentik bahwasanya itu memang sesat. Ya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Maka kita lihat akhir di zaman ini orang-orang saling menyesatkan satu sama lainnya. Yang satu menyesatkan kelompok A, yang A menyesatkan kelompok B. Hanya karena pendapatnya tidak sesuai dengan pendapat kiainya. Hanya karena pendapatnya tidak sesuai dengan pendapat kelompoknya. Bukan karena menyelisih Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Maka disebut sesat, saudaraku, apabila menyelisih Al-Quran dan hadis dan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Apabila menyelisih ijma' para ulama, terutama para ulama salafus salih, maka ia tersesat jalan. Oleh karena itulah Allah mengancam orang yang menyelisih ijma' sebagai orang-orang yang tersesat dan akan diancam masuk neraka. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk dan tidak mengikuti jalan kaum mukminin, yaitu ijma' mereka, kata Imam Syafi'i, maka kami akan biarkan ia leluasa dalam kesesatannya dan kami akan bakar ia dengan api neraka, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Maka ya akhi, disebut seseorang sesat apabila ia bertabrakan dengan keyakinan para sahabat, apabila ia bertabrakan dengan ijma' para ulama, terutama ulama salafus salih. Maka ya akhal Islam, adapun dalam masalah yang diperselisihkan oleh para ulama dan dalil-dalilnya pun juga ya akhal Islam bukan bersifat nas yang tegas, di mana terjadi perselisihan para ulama ya dari 4 madhab ataupun yang lainnya dari kalangan para ulama mujtahidin, dan tidak ada nas dalam masalah seperti itu dan diperbolehkan ijtihad padanya, maka kita tidak boleh saling menyesatkan satu sama lainnya, saudaraku sekalian. Nah inilah kita harus pahami betul bahwasanya setiap bid'ah itu sesat dan kesesatan itu berada dalam neraka, demikian pula pelakunya. Akan tetapi bedakan antara memastikan seseorang sebagai penduduk neraka, bedakan dengan vonis bahwa sesuatu itu sesat atau tidaknya, karena dua perkara yang berbeda. Karena sebagian orang ketika kita berbicara tentang bid'ah, tentang kesesatan, ada yang berkata, wah itu pengadilan akhirat katanya. Ya subhanallah. Padahal memvonis sesuatu itu sesat atau bid'ah itu ada duniawi, akhi. Berdasarkan kepada apa? Dalil. Adapun memvonis surga atau neraka itu hak Allah. Kita tidak pernah memastikan seseorang sebagai penduduk surga atau neraka kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.